Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas materi pengayaan. Materi ini berisi mengenai soal-soal host dan juga merupakan kisi-kisi soal PAT. Istilah host berasal dari kata Higher Order Thinking Skill. Soal-soal host melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif agar setiap siswa dapat memahami tantangan eksternal, sehingga dalam proses pembelajaran perlu adanya latihan pemecahan masalah yang rumit dan kompleks. Materi yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian ada 3 jenis, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk contoh soal rel kereta api, maka pemuaian yang kita gunakan yaitu pemuaian panjang dengan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T yaitu perbedaan suhu akhir dan awal. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Pada saat dilakukan pemasangan rel kereta api, suhunya sekitar 20 derajat Celcius. Panjang tiap batang rel adalah 2 meter. Jika rel mengalami pemuaian hingga suhu tertinggi mencapai 50 derajat Celcius dan diketahui koefisien muai panjang besi 12 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius, jelaskan apa yang terjadi jika celah antar rel yang disediakan sebesar 0,00142 meter. Nah, di sini kalian harus menganalisa apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Untuk yang ditanyakan adalah celah antara rel. Kita akan mencari delta L. Untuk itu, kita harus tahu L0. Ini ada L0, 2 meter. Kemudian kita harus tahu alfa, ini alfa, 12 kali 10⁻⁶. Lalu delta T. Delta T-nya itu pengurangan antara 50 dikurangi 20 derajat Celcius, yaitu 30 derajat Celcius. Oke, langsung aja untuk cara penyelesaian masalahnya. Delta L sama dengan L0 kali alfa dikali delta T, di mana L0 adalah panjang awal sebesar 2 meter dan alfa adalah 12 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu sebesar 30 derajat Celcius. Maka kita hitung satu persatu. 2 dikali 12 kali 30 dibagi 1 juta. 1 juta diambil dari 10⁻⁶. Maka hasilnya yang di dalam kurung 720 dibagi 1 juta sebesar 0,00072 meter. Jadi jarak antara rel yaitu 0,00072 kali 2 sebesar 0,00144 meter. Maka kalau kita lihat soalnya, apa yang terjadi jika celah antara rel yang disediakan sebesar 0,00142 meter? Maka yang terjadi adalah rel kereta api akan bengkok. Karena celah yang harus disediakan maksimal 0,00144 meter. Soal berikutnya mengenai keping bimetal. Keping bimetal adalah 2 keping logam yang dikeling jadi 1. Nah, seperti ini. Keping bimetal, prinsip kerjanya jika dipanaskan akan membengkok ke arah logam yang
koefisien Y-nya lebih kecil. Di sini ada 4 jenis keping bimetal. Kemudian pertanyaannya, manakah keping bimetal yang benar? Perhatikan gambar yang nomor 1. Ya, gambar nomor 1 diberi petunjuk jika logam berwarna hitam, artinya koefisien Y panjangnya 19. Jika logam berwarna putih, koefisiennya 24. Jika kita lihat gambar, dia membengkok ke arah logam yang lebih kecil. Berarti gambar nomor 1 betul. Coba kita lihat gambar nomor 2. Yang putih, logam putih itu 24. Logam berwarna hitam 19. Nah, berdasarkan prinsip keping bimetal akan membengkok ke arah logam yang lebih kecil. Ini malah lebih besar, ke arah 24. Maka nomor 2 salah. Bagaimana dengan nomor 3? Menurut kalian benar atau salah? Ya, nomor 3 itu juga salah. Karena seharusnya membengkok ke arah logam yang abu-abu. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu benar atau salah? Ya, benar. Karena logam berwarna abu itu 17, sedangkan yang berwarna hitam 19. Jadi berdasarkan gambar, jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Materi yang ketiga yaitu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda pada benda lainnya karena terdapat suatu perbedaan suhu, yaitu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Cara menghitung kalor adalah Q sama dengan MC delta T, atau lebih mudah kita singkat dengan macet. M-nya adalah massa benda, C-nya adalah kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Kalor jenis adalah sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Contoh soalnya yaitu, seorang bapak menemukan suatu benda yang dicurigai sebagai logam berharga. Lalu bapak tersebut melakukan berbagai pengukuran. Diperoleh massa benda 500 gram saat dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga mencapai 50 derajat Celcius. Ternyata benda memerlukan kalor 3,45 kJ atau 3,45 kJ. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, maka dapat disimpulkan benda tersebut terbuat dari bahan apa. Untuk mengetahui benda terbuat dari bahan apa, kita harus menghitung kalor jenis zatnya. Cara menghitung kalor jenis adalah C sama dengan Q dibagi M dikalikan delta T, di mana Q-nya itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 3450 atau 3,45 kJ. Nah, diubah dulu satuannya, kilojoule menjadi joule. Kemudian M-nya massa benda sebesar 0,5 kg, delta T-nya 30 derajat Celcius. Maka berdasarkan hasil perhitungan, jawabannya sebesar 230 joule per kilogram derajat Celcius. Maka bahan tersebut terbuat dari perak. Materi berikutnya mengenai asas Black, yaitu menyatakan bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampurkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sehingga suhunya akan turun. Sedangkan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor, sehingga suhunya akan naik sampai terjadi keseimbangan termal. Rumus ini dikenal dengan Q
lepas sama dengan Q terima. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Joseph Black. Contoh soalnya yaitu sepotong besi panas bermassa 1 kg dan bersuhu 275 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air bermassa 2 kg dan bersuhu 20 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir campuran. Jika kalau jenis besi sebesar 420 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalau jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Langkah pertama adalah kalian harus menganalisa zat mana yang melepaskan kalor dan zat yang menerima kalor. Zat yang melepaskan kalor adalah besi karena suhunya lebih tinggi daripada air. Jadi air adalah zat yang menerima kalor. Langkah berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan soal asas Black adalah kalian terlebih dahulu menggambarkan grafik seperti yang tampak pada layar, kemudian masukkan ke dalam rumus asas Black data-data yang diketahui, lalu kalian bisa selesaikan atau sederhanakan angka-angka yang bisa disederhanakan seperti ini, 420 dan 4200. Ya, ini 1 dan ini 10. Maka hasilnya adalah 1 dikalikan 275 dikurangi TC sama dengan 20 kurung buka TC min 20. Maka hasilnya kalikan satu per satu ke dalam ya. 275 dikurangi 1 TC sama dengan 20 TC dikurangi 40. Maka hasilnya sebesar 15 derajat Celcius. Materi energi dikenal dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Pernyataan ini dikemukakan oleh James Prescott Joule. Contohnya, sebuah kelapa jatuh dari atas pohon. Maka perubahan energi yang terjadi adalah energi potensial gravitasi semakin kecil dan energi kinetiknya akan semakin besar. Energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian suatu posisi. Jadi semakin tinggi suatu benda, maka energi potensial akan semakin besar. Dan sebaliknya. Untuk energi kinetik, itu dipengaruhi oleh kecepatan benda. Semakin cepat kecepatan suatu benda, maka energi kinetiknya pun akan semakin besar. Nah, jika benda-benda yang tergantung di atas, seperti buah kelapa ini, maka energi kinetiknya sewaktu berada di atas itu sebesar 0. Sedangkan energi potensialnya maksimal. Contoh soal untuk energi yaitu, sangkar burung bermassa 1,5 kg tiba-tiba terjatuh karena pengikatnya terlepas. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi kinetik sangkar pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Penyelesaiannya yaitu kita akan gunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ya, diketahui massa sangkar 1,5 kg, kemudian kita tandai titik A dan titik B. Titik A ketika ketinggian 8 meter, titik B ketika ketinggian 2 meter. Maka kita masukkan rumus hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik itu sendiri adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita masukkan satu persatu data yang ada. Untuk energi potensial berumus M kali G kali H di titik A. Untuk energi kinetik, seperti yang sudah dijelaskan, ketika benda berada di titik A, benda dalam keadaan diam, maka energi kinetiknya 0, karena kecepatan benda sebesar 0. Kemudian, energi potensial di titik B adalah mg kali hb, yaitu ketinggian di titik B. Lalu energi kinetik titik B yang ditanyakan.
Masukkan data satu persatu. Massa benda 1,5 dikali 10 dikalikan ketinggian di titik A yaitu 8 meter ditambah 0. Kemudian energi potensial B 1,5 kg dikali 10 dikali ketinggian di titik B yaitu 2 meter ditambah energi kinetik. Maka jawabannya adalah 120 dikurangi 30 90 joule. Atau soal ini dapat diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu energi mekanik dA sama dengan energi mekanik di B sama. Ya, langkah ini juga sama. Tetapi kita tidak perlu memasukkan data terlebih dahulu sehingga diperoleh rumus yang baru, yaitu M kali G kali perubahan ketinggian atau perbedaan ketinggian. Maka jawabannya 1,5 dikali 10 dikalikan 8 dikurangi 2 yaitu 6. Hasilnya 90 joule. Jadi silakan kalian pilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Soal berikutnya, sebuah benda memiliki massa 20 kg tergantung di ketinggian tertentu dari atas tanah. Jika diketahui energi potensial benda 1,5 kJ dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, maka posisi benda berada pada ketinggian berapa? Nah, karena di situ diketahui energi potensial, maka rumus yang digunakan adalah rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Ya, di mana H itu adalah EP dibagi M kali G. Ingat, energi potensial itu harus dalam satuan joule. Jadi harus kalian ubah dulu ya. 1,5 dikali 1000 yaitu 1500 joule. Dibagi 20 kali 10. Hasilnya 7,5 meter. Oke, untuk materi sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas materi tata surya ya. Materi ini ada dalam soal PRT. Atau kalian bisa baca-baca dulu diktat fisika di rumah. Selamat mengerjakan soal pengayaan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.